Dari debat ke-1 sampai ke-4 kemarin, terdapat satu hal yang menjadi sorotan utama di berbagai pihak, yaitu perihal kode etik dan etika. Yap, kita tahu bahwa Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi pegangan atau tuntunan dari segala hukum yang ada di Indonesia, termasuk perihal etika, yang mana Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, lucunya dalam debat ke-1 sampai ke-4 kemarin, calon capres dan cawapres cenderung membicarakan tentang prinsip-prinsip etika dengan cara berkomunikasi yang tidak menunjukkan prinsip-prinsip etika tersebut. Dalam debat capres dan cawapres seharusnya mematuhi prinsip-prinsip etika komunikasi yang mencakup penghormatan terhadap lawan debat, menghindari retorika yang merendahkan, dan menekankan pada substansi isu-isu yang dapat memberikan pemahaman positif pada masyarakat, serta tidak merubah pemikiran masyarakat menjadi negatif terhadap lawan debatnya. Nah, seharusnya capres dan cawapres perlu menjaga keseimbangan antara kritik terhadap kebijakan lawan dengan menghindari serangan pribadi. Dari yang saya analisis kemarin, dari keempat debat capres dan cawapres yang telah dilaksanakan, pasangan calon cenderung melakukan serangan terhadap pribadi, bukannya melakukan debat yang menjunjung program dan visi misi yang akan dilakukan demi mensejahterakan masyarakat, malah cenderung saling menjatuhkan dengan opini-opini yang menurut saya kurang mengikuti prinsip etika. Calon pemimpin seharusnya menunjukkan sikap positif terhadap debat dan lawan debat, menghindari retorika yang menimbulkan ketegangan. Dapat dilihat dalam debat kemarin bahwasanya dalam debat terjadi ketegangan, saling serang antara pribadi, sehingga tujuan dari diselenggarakan forum debat menjadi tidak tercapai sebagaimana mestinya. Capres dan cawapres cenderung memperlihatkan ambisi untuk memenangkan kursi jabatan kepresidenan dengan cara menyerang kelemahan antara pribadi, bukan dengan cara memberikan strategi yang akan dijalankan nantinya jika diberikan mandat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selama debat capres dan cawapres perlu bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Padahal sebelum diadakan debat, pihak penyelenggara telah menetapkan aturan-aturan debat dengan jelas. Akan tetapi, karena ketegangan yang dibuat dari awal mulai debat, sehingga aturan yang sudah ditetapkan menjadi hanya sebatas aturan saja. Selain itu, capres dan cawapres seharusnya berkomitmen untuk tidak menyebar hoax atau informasi palsu yang dapat merusak integritas proses pemilihan nantinya. Dari semua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip etika dalam debat cenderung dibahas hanya sebatas teori, namun tidak diimplementasikan dalam proses debat ke-1 sampai ke-4 kemarin. Adanya ajang saling serang pribadi, adanya data-data yang kurang akurat yang akan diberikan malah akan menyebab dampak buruk bagi pemikiran-pemikiran masyarakat. Masyarakat menginginkan kesejahteraan, menginginkan pemahaman dan pengetahuan yang jelas, tentunya dibuktikan dengan keadaan nyata setelah nanti terpilih menjadi presiden Indonesia. Penting untuk diingat bahwa menerapkan kode etik selama debat membantu menciptakan lingkungan yang konstruktif, mendukung demokrasi yang sehat, dan memberikan contoh kepemimpinan yang berkualitas. Semua calon perlu menjaga integritas dan etika mereka sebagai bagian integral dari proses demokrasi yang baik. Saran dari saya, para capres dan cawapres perlu mengingatkan diri untuk tetap menjaga tingkat profesionalisme dalam berkomunikasi, menghormati pandangan lawan, dan menghindari retorika yang bersifat destruktif. Selain itu, para capres bisa menekankan kepentingan dialog dan debat yang sehat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu krusial. Baik, terima kasih.